Saudara-saudara semua, saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas ulangan pasal 30. Dulu membahas ulangan, merasa setiap pasal sama dan mendengarkan Tuhan dan mengikuti firman Tuhan semuanya sama. Tetapi sampai tahun ini merasa firman Tuhan satu tingkat. Pasal 18 ada satu bagian dan pasal 29 satu bagian. Pasal 27, pasal 28 adalah Tuhan memberkati dan Tuhan juga kutuk dan melebihi segala bangsa-bangsa. Di saat kita tidak mementingkan Tuhan lebih dahulu dan kita mengembara di antara bangsa-bangsa, dan di sini Tuhan memberikan berkat dan juga memberikan kutuk. Kemarin sampai pasal 29. Pasal Joshua berkata melayani Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bukan satu bagian. Di saat kita tidak di dalam mendengarkan firman Tuhan dan juga kita menggembara itu, maka itu yang inti yang kemarin. Bagaimana Tuhan dengan mujizat yang besar membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di saat bangsa Israel tidak mengikuti perintahnya Tuhan. Dan akhir riwayat dari bangsa Israel akan mengalami bagaimana kemurkaannya Tuhan, dan juga mengalami bagaimana mereka juga tidak mendengarkan Tuhan. Ini ada firman yang kemarin. Tapi setiap kita membaca firman ulangan, Tuhan terus berkata dan kita membacanya dan juga masih juga belum akhir. Dan pasal 30, Tuhan dengan panjang sabar menunggu mereka berbalik, maksudnya ya. Jadi menunggu mereka tuh seberapa lama? Coba kamu renungkan, Tuhan menunggu kita berapa lama? Tuhan terus menunggu dan menunggu. Tuhan sudah memilih kita dan mengasihi kita sampai akhir, dan juga bisa sampai akhir. Tapi manusia tidak bisa terus mengikuti Tuhan, tetapi Tuhan terus menunggu kita. Kita tidak mengikuti Tuhan, yang menderita adalah kita. Dan yang menderita hanya kita dan juga generasi kita. Keturunan kita juga akan menderita. Dan Tuhan tetap menunggu kita untuk berbalik. Ayat pertama, Ulangan pasal 30 ayat 1. Saya membagi 4 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 16. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk, telah kuhadapkan padamu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengahmu, dan di saat kamu berbalik kepada Tuhan, dan berkat juga akan besar memberkatimu.
Ayat 1, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu dan berkat ada kutuk telah berharap padamu dengan menjadi sadar di hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu mengharam engkau. Ini terjemahan yang asli atau berkat dan kutuk. Di sini semua kutuk dan juga berkat, dari berkat dan juga kutuk. Bangsa Israel di pasal 28 mendapatkan berkat yang banyak, dan juga di saat mereka juga mengalami hakim-hakim dan juga mengalami di masa kejayaan Raja Daud dan Raja Salomo dan Raja Hikia, dan terus berjalan. Dan juga di masa-masa juga mereka dan mereka akhirnya jatuh dan hancur, dan juga mereka di bangsa-bangsa yang lain mereka mengembara. Dan Tuhan berkata, di saat kamu mengalami berkat dan kutuk, dan kamu sudah mengalami hal yang tinggi dan berjaya, dan kamu juga mengalami kehancuran yang paling rendah. Dan berkata di dalam hatimu akan berkata satu kata berkat. Itu waktu ini yang terjadi itu 1700 sebelum Masehi. Itu bangsa Israel itu mereka belum masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan sudah tahu mereka tidak akan mengikuti Tuhan, dan akan sangat cepat mereka akan meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan terus berkata sampai di saat ini engkau akan mengalami berkat melebihi dari bangsa-bangsa, dan kamu juga akan mengalami bagaimana kamu mengembari antara bangsa-bangsa karena kutuk. Dan kamu akan merenungkan kembali, mengenang kembali berkat yang sudah diberikan. Jadi seperti mereka akan tahu yang baik dan jahat, mereka akan mengalaminya. Itu mengalaminya 3.400 tahun. Tuhan dengan 3.400 tahun menunggu bangsa Israel, dan sampai sekarang, dan sampai akhir zaman. Jadi waktu ini 1748 tahun, dan juga akhirnya mereka jatuh ya, kerajaannya selama 2000 tahun, dan juga mereka mengalami kehancuran, dan juga sudah 2000 tahun kemudian, dan mereka tuh mengalami kebangkitan. Dan juga ada Yesaya murid, dan terus berjalan, dan mereka berjalan sampai sekarang sudah melewati 3.400 tahun. Dan di sisi ini Tuhan melihat bangsa Israel mengikuti Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Dan di sisi lain bangsa Israel akan tahu dan mengenang bagaimana Tuhan memberkati selama 3.400 tahun. Dan mereka juga tidak berani berbalik dan melihat. Dan berbalik melihat, dan itu yang besar yang kecil ini, beberapa generasi mereka menderita. Inilah keadaan mereka saat itu.
Tuhan tahu bangsa Israel adalah tegar teguk, tegar teguk. Dan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari penderitaan dan membimbing mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan terhadap bangsa Israel sangat baik. Tuhan mengasihi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak mengasihinya. Dan nabi Tuhan yang Tuhan kirim datang satu, dibunuh satu. Tuhan melalui nabi dan berdebat dengan bangsa Israel. Kenapa kamu terhadap saya begini? Siapa mau berdebat sama kamu? Dan saya tidak peduli sama kamu, ya tidak peduli sama kamu. Ini ada memberontak, tegar teguk ya. Dan Tuhan tahu bangsa Israel tegar teguk. Dan juga mereka juga sangat tegar teguk, dan mereka akan mengalami kutuk, dan akhirnya mereka akan berbalik kepada Tuhan. Dan saya merasa Tuhan sangat panjang sabar lebar, panjang sabar kesabarannya. Dan saya tahu kamu pasti akan berbalik. Yang terbanyak yang tidak baik pun kamu sudah mengalami. 3.400 tahun kemudian kamu akan berbalik kepadaku. Tuhan berkata, saya menunggumu. Kamu tidak mengikuti saya. Saya menunggu anakmu. Anakmu tidak mengikuti saya. Saya menunggu cucumu. Saya terus menunggu. Tuhan panjang menunggu kita berbalik. Tuhan tahu ya, akhirnya bangsa Israel semua akan berbalik. Di waktu ini kita masih merenungkan kembali kenapa generasi saya banyak mengalami kesulitan, maka saya mesti berbalik kepada Tuhan. Jadi ayat pertama, semua kutuk di dalam dirimu, kamu akan sadar berharap pada Tuhan. Itu pertama itu pengharapan pada Tuhan dan juga kembali. Dan berbalik, ayat ketiga berbalik ya. Ayat 8 dan ayat 9 terus mengurang lagi perkataan ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya sesuai dengan segala yang kupinta kepadamu. Ayat 3. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau, mengumpulkan segala bangsa. Yaitu kembali, yaitu menyayang, memulihkan. Tuhan akan mengembalikan segala anak cucumu. Dan Tuhan berbalik, dan Tuhan akan berbalik kepadamu. Dan Yesus di sini berkata, kamu berbalik kepada Tuhan dan Tuhan berbalik kepadamu. Ada satu permasalahan. Ya, saya sudah begini, negara ini sudah hancur. Dan saya di negara-negara saya terombang-ambing. Dan saya berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan berbalik kepada kita. Benar? Jadi Tuhan melakukan satu hal. Ayat keempat. Akan mengembalikan kamu. Mengumpulkan engkau kembali dari dimanapun ia akan mengambil engkau. Jumlah kamu akan lebih banyak daripada segala negeri yang lain. Tuhan menjanji pada Abraham dan anak cucumu akan lebih banyak
seperti bintang yang di langit banyaknya, dan juga banyaknya seperti pasir di laut. Kasih di masa zaman Salomo, di saat mereka dan generasi mereka dikejar dan ingin dibunuh. Dan di sini di Raja Persia, yaitu di zamannya Haman, dia ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Itu waktu mendapatkan sini dan mengejar bangsa Yahudi, dan akhirnya mereka di situ mengalami selama 3000 tahun, dan bangsa Israel berpikir, baik saya mengikuti Tuhan, dan Tuhan berkata, baik, dan jumlah kamu lebih banyak dari sekadar bangsa-bangsa. Di sini dinyatakan kamu akan diberkati dari jumlah mereka lebih banyak daripada bangsa-bangsa, karena di sini menyatakan bagaimana Tuhan memberkati. Jika kita tidak mengikuti Tuhan, maka di bangsa-bangsa kita akan terombang-ambing. Sedang kita mengalami banyak kutuk dan berkat, dan kita berbalik kepada Tuhan. Kita pasti berbalik kepada Tuhan. Tuhan berkata, kamu akan mengejar perkataan berkat, dan kamu akan berbalik, dan jika kamu berbalik dan Tuhan berbalik kepadamu, maka berkat akan bertambah besar kepadamu. Tuhan sangat baik. Kamu bersedia berbalik, dan di belakang kamu yang kamu siapkan sangat lebih banyak lagi. Ayat ke-6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, yaitu membuang yang najis, yaitu maksudnya menyunat, dan juga menyunat hatimu dan hati keturunanmu, yaitu Yesus Kristus datang dan yang kita lakukan, dan hati kita memuliakan Tuhan dan terus diberkati. Baik, yang kedua ayat 7 dan 10. Kamu mendengarkan Tuhan akan berkenan padamu, dan kutuk akan berbalik kepada musuh. Dan tadi bahwasan kita berkata, jikalau kamu berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan akan berbalik kepadamu, dan berkat akan berberkatimu lebih banyak. Dan di sini kata, engkau mendengarkan Tuhan, Tuhan akan berkenan kepadamu, maka kutuk akan berbalik kepada musuhmu. Di sini katakan kita mendapatkan banyak berkat. Kutuk yang dahulu berbalik kepada tubuh ke dalam diri musuhmu. Ayat 7, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Di sini sama juga ada dua kutuk. Yang di ayat pertama itu yang dikatakan, kutuk yang dikatakan membuat kamu bertambah sedikit, dan kamu menjadi kecil, dan kamu tercelai belai, dan juga akhirnya kamu sampai tercelai belai sampai di segala bangsa-bangsa. Ayat ke-7, kutuk ini yang seperti yang Pastor Joshua kembali katakan, yaitu satu perjanjian deklarasi. Tuhan berkata pada bangsa Israel, berkat dan kutuk. Tuhan
lakukan satu perjanjian kepada bangsa Israel. Jikalau manusia tidak mendengarkan, Tuhan akan mengalami kutuk. Maka bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan mereka diberkati. Tapi bangsa-bangsa tidak berbalik kepada Tuhan, maka kutuk dialami oleh mereka. Di sini Tuhan juga berdeklarasi pada bangsa Israel dan juga kepada bangsa-bangsa. Maka kutuk ini akan kembali kepada pembencimu dan kepada musuhmu. Jadi kita mesti berbalik kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Bagi 3 ayat 11 sampai 14. Asal kamu bersedia dan juga mengikuti perintah Tuhan. Jika kamu bersedia dan mengikuti semua perintahnya Tuhan, itu mereka satu akhir. Saya berbicara padamu tidaklah sulit. Jangan kamu merasa sangat suka dan sangatlah jauh dan bukannya sangat sulit untuk melakukannya. Jadi bukan hanya kamu naik ke gunung dan turun dasar laut untuk berapa ini, hanya di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi kalau kamu bersedia bisa, bukan tidaklah sangat sulit. Sebenarnya kutuk sangat besar dan sangat menakutkan, tetapi berkat sangatlah baik. Kamu berkata kamu akan mengalami semua berkat dan kutuk. Hal sangat menakutkan, tidak ada pengharapan. Dan saya mengalami sekarang hal ini dan sangat benar-benar. Tuhan berkata, kamu jangan takut, sebenarnya tidaklah sulit. 10 perintah Tuhan sangatlah mudah untuk dipahami. Jangan membunuh, ya jangan membunuh. Jangan membunuh bukannya hanya melindungi orang lain, tapi juga melindungi dirimu. Dan Tuhan berkata jangan membunuh, dan Tuhan juga menyuruh orang lain jangan membunuhmu. Tuhan berkata kamu menghormati ayah dan ibumu, bukan itu sangatlah satu hal yang wajar. Dan akhirnya nanti anak-anakmu juga menghormatimu, bukannya itu sangat baik. Tidaklah sulit. Dan kamu jangan menyorong barang orang lain, maksudnya mencuri barang orang lain. Berkata jangan membuat sampai orang lain dirugikan. Bukannya kita melindungi orang lain, tetapi juga melindungi dirimu sendiri. Sebenarnya tidaklah sulit. Sebenarnya hanya ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi kita bersedia mengikuti semua firman-Nya Tuhan. Ayat bagian 4. Kamu akan memilih kehidupan, kamu akan turun-temurunmu akan diberkati. Ayat 15. Ingatlah aku mengharapkan padamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kamu mengasihi Tuhan dan mengikuti semua perintahnya, maka kamu bisa hidup dan keturunanmu juga hidup dan juga akan diberkati. Kamu bisa menjauh, kamu akan musnah. Di ayat 15 ini, dan juga di sini juga di ayat 19 juga dibicarakan padamu sekali lagi, yaitu Tuhan memilih langit dan bumi untuk menjadi saksimu. Dan Tuhan menyuruh kita memilih kehidupan dan juga memilih Tuhan. Kita memilih Tuhan, apa artinya? Ada 3 bagian, yaitu bagian 1 yaitu yang pertama mengasihi Tuhan kita, yaitu memilih mengasihi Tuhan kita. Yaitu mengasihi Tuhan apa artinya?
Ya, kamu memilih yaitu satu keputusan. Jadi puasa ini ada bagaimana ngambil satu keputusan, yaitu kasih. Kita memilih untuk mengasihi Tuhan. Atau mengasihi Tuhan membaca satu perasaan. Mengasihi Tuhan mesti ada satu reaksi. Kita mengasihi Tuhan, kita mesti mendengarkan firman-Nya Tuhan. Tuhan berkata mengasihi saya, itu tidak semua perintah saya. Dan saudara ya kita ya berkata, saya mengasihi, mencintai istri saya, tapi tidak mendengarkan semua apa perkataan istri. Dan istri kamu menyuruh kamu melakukan satu apapun ya, kamu tidak melakukannya. Dan juga kadang menyuruh kamu melakukan satu hal dan kamu menunda-nunda. Katanya kamu mengasihi saya, tetapi apapun kamu tidak melakukan, tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Bagaimana kamu bilang kamu mengasihi saya? Jadi yang pertama itu mengasihi Tuhan, dan juga kedua adalah kita mendengarkan firman Tuhan. Terus kemarin Pastor Yosua berkata itu kita mesti taat ya, tunduk itu. Saya merasa itu sangatlah tidak itu enak didengar. Jadi seperti tidak ada pilihan. Jadi saya taat mendengar ya bisa. Kalau saya tidak mendengar itu akan sangat menderita. Dari sini sisi lain untuk membuat saya juga, dan saya merasa sangatlah menyebalkan. Dan ada orang yang di dalam keadaan seperti ini, dan ya saya tidak berdaya, ya kita melakukan begini, dan kadang kita berpikir memang semua ini ada kebenarannya juga. Dan saya taat mengasihi orang tua saya, nanti anak-anak saya juga akan menghormati saya juga. Itu ada juga sangat baik. Ini bukan hanya dari dalam hati yang kasih yang keluar. Bisa tidak berdaya, kamu yang paling besar masuk ke gereja sama juga masuk di dalam tempat untuk preman gitu, maksudnya ya gitu ya. Jadi kamu yang paling besar, kamu sebagai pemimpin. Itu satu contoh perumpamaan ya. Kalau kita menunjukkan kembali, itu sepertinya sama. Tuhan berkata, jika kamu menjauh jalan meninggalkan saya akan mengejar kamu dan akan mengejar kamu, akan memukul kamu, musnah kamu. Dari sini yang tidak berdaya. Ini ya bagian kedua. Yang tema yang ketiga, ini kita mengandalkan Tuhan. Di sini adalah di situ di saat kita ini adalah kita meninggalkan orang tua kita, bersatu dengan istri kita, yaitu dengan satu kita. Di saat kita memilih Tuhan, kita memilih mengasihi Tuhan, dan kita bersedia mendengarkan firman-Nya Tuhan, dan kita bukannya menghindar, dan kita bersedia mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan terhadap Tuhan dengan setia. Dan bisa dia membuat kita merasa, menyuruh kita melakukan apa, dan kita melakukannya, dan kita mengandalkannya karena dia ada kehidupan kita.
Dan karena berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan suaranya dan berpaut padanya, sebab itu berarti hidupmu akan lanjut umurmu dan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dari situ akhir itu 3.400 tahun sampai ke akhir zaman. Di sini juga sangat jelas Tuhan tahu bangsa Israel akan meninggalkannya, dan tahu bangsa Israel akan musnah. Dan sesudah mereka di dalam kehancuran, dan Tuhan tahun 2000 tahun kemudian di saat kerajaan mereka hancur, dan 3.400 tahun kemudian, dan di saat itu engkau akan memilih saya dan kamu kembali kepada saya kembali padamu. Di saat kamu mendengarkan saya akan berkenan padamu. Mendengar kan saya tidaklah susah. Jadi kamu mesti memilih saya, dan terhadap kita dan bangsa Israel adalah abang kita, ya, karena Tuhan lebih dahulu memilihnya. Kita adalah bangsa asing dan kita merasa abang besar kita sangatlah susah, ya. Lebih baik itu jangan menjadi bangsa Israel, ya, artinya akan sangat mengerikan dan tidak baik. Kita melihat abang dan kakak kita sangat menderita, dan kita mendapatkan hikmat. Di saat ini Bapak mereka melakukan ini akan diomel ayah ibu kita dan juga dibuli sama teman-teman. Maka kita mesti merasa kita memilih satu jalan. Waktu saya masih kecil, abang saya lebih tua saya 6 tahun, dan dia sekolah tidak baik dan selalu kena marah. Waktu dia SMP kelas 1, saya SD kelas 1, dan dia selalu kena. Jadi beda 6 tahun, ya. Dia terus dimarahi. Jadi saya melihat abang saya sering kena ngomel karena dia sekolah yang tidak baik. Itu 3.400 tahun baru bisa berbalik. Saya tidak ini. Bangsa Israel akhirnya juga kembali kepada Tuhan. Dan sekarang mereka melakukan kesalahan. Dan kita bangsa asing mendapatkan keselamatan. Bolehkah kita bisa melewati 3.400 tahun ini? Dan saya tahu Tuhan Yesus mengasihi saya. Dan saya sangat tidak baik. Tuhan juga mengasihi saya. Kenapa saya tidak mengasihi Tuhan? Karena ini adalah kutuk. Dan supaya kita mengulang kembali dan kita kembali kepada Tuhan. Tuhan berbangsa Israel itu di hadapan bangsa-bangsa selama 3.400 tahun ini mereka berbalik. Dan akhir mereka akan kembali kepada Tuhan, dan kita memohon Tuhan membantu kita. Bukan kita mendapatkan tekanan, karena Tuhan mengasihi kita sampai akhir. Jangan terus berkat di hadapan Tuhan itu terus berdebat sama Tuhan. Tuhan berbaik sama saya senang. Di saat Tuhan tidak baik sama saya akan memarahi Tuhan. Engkau tidak mengasihi saya. Sebenarnya Tuhan mengasihi kita sampai akhir. Sebenarnya kita yang meninggalkan Tuhan. Dari saat kamu berbalik dan Tuhan langsung mau mengasihi kamu, menerima kamu. Di saat engkau berbalik dan Tuhan akan cepat menjawab padamu. Di saat kamu terus mengundur-ngundur,
sampai anakmu, cucumu, dan terus lagi, dan Tuhan tetap menunggu kita. Tuhan menunggu 3400 tahun. Mas tidak usah. Sudah lihat ada satu berbalik. Saya tahu Tuhan dengan panjang sabar menunggu saya, dan seterusnya menunggu saya, dan Tuhan juga menunggu keturunan kita berbalik kepada Tuhan. Satu kata, kita mendekatkan diri kita pada Tuhan, dan kita memohon Tuhan membantu kita. Haleluya. Mengundang saudara-saudara sebar dan staf gereja, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Ya Tuhan, kami hari ini kami sekali lagi berbalik kepadamu Tuhan. Kami merenungkan kembali kasih-Mu. Tuhan, kami haus dengan kebersamaan-Mu. Haleluya.
Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Kasih-Mu tidak pernah Kau terus memilih kami, berkat ada di hadapan kami Tuhan, berkat dan kutuk mengalir di dalam kehidupan kami. Kami terus mengejar-Mu dari awal sampai sekarang ini, dan Tuhan terus membimbing kami. Berkat-Mu tidak pernah terputus. Saudara-saudara semua, kita bersama, kita membuka-Mu, kita memuji Tuhan ini. Kita di dalam awal kita lahir sampai sekarang, kita mengalami apa? Kasih karunia dari Tuhan dan semua kemuliaan Tuhan dan juga berkat ini. Dan kita mengalami banyak apa berkat yang Tuhan berikan pada kita. Kita memberikan terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu, dan kita memberikan terima kasih yang besar ini karena Engkau terus di sini, dan kami di dalam kehidupan kami ini dan terus di sini. Beberapa kadang kami baik apapun dan terus di sini menunggu kami, Tuhan. Yang dengan begini mengasihi kami, Tuhan. Dengan begini Engkau memilih kami satu turunan dan keturunan. Dan terus Engkau di dalam kehidupan kami ini, Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Berkat-Mu memberkati sampai dapat turun kami sampai sekarang ini. Dan Tuhan memberikan kami berkat melebihi dari bangsa-bangsa. Tuhan, bisa kami mendengar dan mengikuti-Mu. Dan berkat ini dan terus mengikuti kami sampai sekarang. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Dan hari ini pada ini dan berkata pada kami, aku berkata hari ini semua kutuk dan juga berkat sampai di dalam diri-Mu. Engkau Tuhan kami, dan mengejar ini sampai hari dari bangsa-bangsa, dan memberkati berkataan berkat. Saudara semua, mari kita pejamkan mata kita di dalam kehidupan kamu dan juga kamu dan kepada keluargamu di dalam kamu apakah dikejar sampai di bangsa-bangsa. Menjadi satu kedamaian, kesehatan, sukacita, dan saudara-saudara semua, jikalau kamu di dalam kesulitan ini dan banyak menghadapi kegagalan, apa yang kamu lakukan tidak akan diberkati. Bahasa berkat ini tidak pernah akan datang di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanmu, di dalam ini, dan semua yang menjadi ini. Apa yang menjadi milikmu semua diambil dan dirampas di kamu di dalam kesulitan ini. Dan hubungan sesama juga dalam kepecahan, di dalam perpecahan. Bahasa Tuhan, saya mengundang kamu di dalam kesulitan ini, penderita ini, kamu di dalam pembuangan, kamu di hadapan Tuhan berkata di dalam keluargamu, berbalik pada Tuhan dan hancurkan semua dalam hatimu dalam dosa. Dan juga Tuhan berkata bagaimana kamu berbalik kepada Tuhan, dan juga kudu akan berbalik kepada musuhmu. Mari kita bersama kita berdoa. Tuhan, Engkau berbicara pada kami, setiap orang. Saya menyaksikan kita setiap orang. Di sebagian ini di dalam kutuk. Dari sedikit dalam kegagalan itu hancur, lebur. Kutuk ini maksudnya ada menjadi sedikit kecil di dalam kehidupanmu. Ada yang kadang menjadi sedikit, perekonomianmu, hubunganmu dengan sesama menjadi sedikit.
kepercayaan diri kamu menjadi sedikit ma? Kasihmu pada Tuhan menjadi sedikitkah? Dari dalam hancur belur, Roh Kudus menyinari kami. Kami menjadi bagian, menjadi kecil, kami hancur, merasa sampai tidak ada kekuatan, sampai tidak bisa mengendalikan emosi kami, dan kadang-kadang hancur berantakan dan tidak bisa mencari kembali, dan banyak hal tidak bisa mencari kembali. Roh Kudus, Engkau memberitahu kami kutuk ini satu-satu. Engkau bicara kepada Tuhan. Engkau tidak ingin. Sekali lagi kutuk ini kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak berdaya. Tuhan, kami selalu menjauhkan diri dari-Mu. Kami membuat kami dalam belenggu ini. Dan kami dengan sepasang kaki kami jalan ke jalan kehancuran. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami. Tuhan, kami setiap orang sama seperti ini, bisa berjalan menjauh dari-Mu. Di dalam belenggu ini kami tidak berdaya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui dosa kami. Tuhan, Engkau bantu kami supaya kami bisa menghilangkan semua dosa kami, menghilangkan dalam kehidupan kami satu hal yang tidak baik. Kami tidak mau kami berjalan di dalam kutuk. Kami hari ini mau berbalik dan berbalik kepada-Mu sampai di hadapan-Mu. Tuhan, ini selalu di sini. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa meninggalkan jalan yang tidak baik ini. Tuhan, bisa kami ini jalan di dalam jalan-Mu. Tuhan, hari ini kami berbalik jalan di dalam-Mu dan hilangkan semua yang ada dalam hati ini. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Dan kami ada, Tuhan, sebenarnya kami adalah milik-Mu. Kami sebenarnya adalah milik-Mu. Kami ada mengasihi Allah Bapa kami. Tuhan, bantu kami. Ampuni kami. Tuhan, Allah-Mu. Dan menghilangkan semua yang tidak baik dalam diri-Mu. Dan dengan sepenuh hati kami berkata kepada Tuhan ini, Tuhan Allah-Mu, menghilangkan semua yang kutuk yang di dalam bumi ini yang menyerang di dalam imun. Engkau pasti akan mendengar firman-Nya Tuhan. Dan suara ini yang saya pinta kepada-Mu. Mari kita semua kita bangkit berdiri dan kita di hadapan Tuhan. Kita di dalam dimenangkan dalam satu kutuk, kita satu lagi, satu-satu yang kita pegang ini di dalam diri-Mu. Dan kamu ada yang di keluarga-Mu ada yang penyakit kanker yang di dalam yang tidak berdaya, dan kepada berharap Tuhan di dalam kutuk ini supaya itu menghilangkan semua. Berkata pada Tuhan, saya tidak mau ini. Dan terus berkata dan buang di dalam ini. Berikan semua kutuk yang akan diberikan pada musuh-musuhmu yang mengejar-Mu. Ya Tuhan, semua kutuk ini dalam kutuk
perselisihan. Saya tidak mau lagi saya kembalikan pada musuh-musuh saya. Tuhan, saya musnahkan semua kutuk penumpahan darah. Saya tidak mau lagi saya kembalikan. Bahasa Tuhan, kami terima kasih dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menunggu kami sampai selama-lamanya. Tuhan, kami yang menunggu kami kembali padamu. Engkau mendengar doa kami. Ya, semua kutuk dan semua keniscayaan ini kami serahkan padamu. Tuhan, kami terima kasih. Kami di dalam berkat ini, Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Mari kita bersama kita berdoa. Saya dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan saya deklarasi menjadi seorang nabi. Saya sekali lagi membaca Ulangan pasal 30 yang masuk di ayat ketika masuk iman ini masuk di dalam roh kita dan masuk dalam keturunan kita. Tuhan Allahmu, Tuhan Allah adalah Tuhan keluarga kami, akan menjauhkan semua sumpah dan serapah yang pembenci-Mu dan hari ini di segala sembah-sembah pada musuh-Mu dan pembenci-Mu yang telah mengejar Engkau. Dan saat ini semua kutuk yang mengejar kita, yang kita menjadi kecil, menjadi hancur dan juga hancur berantakan. Dan Tuhan sudah memberikan pada musuh kita dan juga diberikan pada orang yang membenci kita dan pembenci kita yang mengejar kita. Dan kita bersama doa dengan ayat 7 ini. Kita berdoa untuk kita dan juga keturunan kita, dan satu-satu meninggalkan kita. Di saat kita berbalik kepada Tuhan, kutuk ini meninggalkan kita, seluruhnya meninggalkan kita. Ya Tuhan Allah, saya akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuh-musuh saya. Tuhan, kami terima kasih memuliakan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang nyata serta semua firman-Mu, semua firman-Mu. Dan kami dengan begini percaya kepada-Mu. Di saat kami berbalik kepadamu, Engkau wakili keturunan saya, keluarga saya untuk berbalik padamu. Di saat ini kami berbalik kepadamu. Tuhan, Engkau yang memanggil kembali daripada bangsa-bangsa ini, dan semua berkat ini lebih besar lagi. Berkat yang akan datang akan lebih besar daripada sekarang kami
terima Tuhan Yesus desa ini, kami sepenuh hati dan keluarga kami dengan suku kami dan memilih kembali kepadamu, memilih kembali padamu. Tuhan ya, ayat 20 ini Tuhan berkata surat 3, Tuhan memberkati keturunan kami, memberkati kami setiap orang di 3 mazhab ini adalah kembali dalam kami. Saudara-saudara semua, kita bagi berdiri, kita dengan ayat 20 kita memberkati, deklarasi untuk memberkati dan jatuh hati yang mengasihi Tuhan dan mendengar suara Tuhan dan berpaut kepadanya. Kita memilih Tuhan tuh sangatlah mudah, mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya dan juga berpaut padanya. Kita dengan berkat ini kita memberkati kita sendiri dan keturunan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berterima kasih memberkati keluarga saya dan keturunan saya dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Berkat ini mengalir dalam kehidupan saya, keluarga saya. Tuhan, kami berterima kasih. Kami memilih kehidupan, kami memilih-Mu Tuhan. Di saat ini kami memilih-Mu Tuhan. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, kami mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, mengasihi-Mu. Dengan mengasihi-Mu sepenuh hati, mengasihi-Mu, mendengarkan firman-Mu. Ya, mengadai Tuhan, mengasihi Tuhan dan berpadamu. Kita membimbing, kita membimbing Tuhan kita untuk sepenuh hati mengasihi Tuhan. Mari kita bersama terima berkat. Saya nama Tuhan Yesus memberkati yang di sini, yang di online, setiap saudara-saudara semua. Bukan kehidupanmu di sini, engkau ada kepintaran dari Roh Kudus. Kamu bisa membedakan. Kamu memilih mengasihi Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati, berpaut padanya. Di saat kamu memilih, saya dalam Tuhan Yesus berdikasih setiap firman ini yang ada di dalammu sampai ke keturunanmu. Di keturunanmu juga itu tanah yang diberikan pada tanah yang Tuhan berikan padamu. Semua apa yang dikerjakan oleh tanganmu selalu diberkati. Di tempat kamu bekerja, di pelayananmu, di keluargamu, dan kesehatanmu, satu besar dan kecil keturunanmu diberkati. Dan juga berkat yang ini juga keberkat yang akan datang lebih besar daripada berkat yang sekarang. Saya nama Tuhan yang berkatimu di dalam keluargamu, besar dan kecil sampai kamu apa yang kamu kerjakan menjadi satu kutu yang bawa karena dari kamu melakukan satu pemilihan yang memilih satu yang benar, ini akan dipatahkan. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu sebagai hari ini kamu sudah memilih Tuhan, dan di dalam semua, di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu. Tidak ada sama yang menyerang kamu, yang menyerahkan kamu. Dan sama kamu memiliki orang dalam itu ini akan hubungan yang baik. Nggak sampai di manamu tempat ini ada kasihnya Tuhan, ada damai Tuhan, sukacita Tuhan di dalammu. Saya dalam Tuhan ini memberkatimu. Dalam Tuhan Yesus doa, amin. Berkati kalian semua.